Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran untuk IPS, kita awali dengan doa bersama. Ini sebagai wujud kita untuk kesadaran diri kita sebagai makhluk Tuhan. Kepada ketua kelas kami minta untuk memimpin doa bersama. Duduk, siap, gerak, doa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tapi bisa jadi kalian nggak jujur loh ya. Coba ini Pak Riyadi akan menyampaikan kira-kira kondisi kejiwaan kalian pada hari ini seperti apa, itu silahkan diamati. Karena bisa jadi kalian itu sungkan untuk menyampaikan. Jadi Pak Riyadi berharap kalian menyampaikan dengan penuh kejujuran. Jadi tidak apa-apa, misalnya Pak Riyadi hari ini saya lagi susah, itu enggak apa-apa gitu ya. Nah, kita sambil menunggu slide gitu ya. Jadi kalian nanti Pak Riyadi harap untuk menyampaikan kondisi kejiwaan kalian. Kira-kira sedang bahagia, senang, susah, ya, atau bagaimana gitu ya. Nah, bisa kelihatan mungkin tulisannya? Coba sebentar. Oke. Nah, sekalian, kalau kita perhatikan, ini adalah roda emosi. Nah, jadi misalnya yang bagian tengah gitu kan, saya merasa nikmat, saya merasa waspada, benci, duka, sedih, muak, marah, terkejut, takut. Nah, kalau Mas Rofi kira-kira gimana ini? Kondisi saat ini? Oh, senang. Mbak? Oh, senang sama semuanya. Gimana, Mbak? Perasaannya? Oh, senang. Kalau Mas Ari sendiri gimana ini perasaannya? Oh, senang juga. Mas, perasaannya gimana? Oh, senang semuanya gitu. Nggak ada yang sedih. Ini kelihatannya kok murung ini. Bagaimana kondisi perasaan saat ini? Oh, senang. Mbak Alma? Mbak Arista? Oh, senang juga. Oh, luar biasa. Ternyata kelas 9C ini semua pada pagi hari ini kondisinya senang semuanya. Oke. Nah, sebelum melanjutkan, ini Pak Riyadi akan presensi dulu gitu ya. Adakah 9C hari ini yang tidak hadir? Siapa? Kuswara. Oh, Muhammad Kuswara. Keterangannya apa, Mas, Mbak? Alfa. Oh, Alfa. Oke, terima kasih. Nah, anak sekalian, berikutnya agar pembelajaran IPS pada hari ini dari awal sampai akhir nanti kita bisa berjalan dengan lancar, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu gitu ya. Nah, kira-kira kesepakatan kelas dari 5 ini yang kira-kira kalian pilih 3 saja, itu apa kira-kira? Yuk, yang kita sepakati supaya hari ini pembelajaran kita bisa nyaman, aman, dan sesuai dengan harapan kalian tentunya. Saling menghargai, oke. Jadi contohnya ketika nanti teman kalian bicara, silahkan kalian mendengarkan. Gitu ya. Jadi saling menghargai ini penting. Gitu ya. Kemudian yang kedua kira-kira? Apa? Semangat belajar, oke. Satu lagi kira-kira? Menjaga ketertiban, oke. Nah, ini adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas pada hari ini. Gitu ya. Jadi anak sekalian, agar kita nanti saling menghargai, nah, maka kita sepakati dengan keyakinan kelas saling menghargai. Kemudian, agar tujuan pembelajaran kita pada hari ini juga tercapai, maka keyakinan kelas kita adalah semangat belajar. Nah, tentunya kalian nanti Pak Riyadi harap belajar dengan sungguh-sungguh. Dan juga agar apa yang menjadi tujuan itu juga bisa tercapai dengan baik, maka ketertiban itu perlu kita kedepankan. Nah, ini anak sekalian keyakinan kelas yang akan
kita gunakan dari pembelajaran dari menit awal sampai menit terakhir nanti gitu ya. Oke, berikutnya anak sekalian, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum memulai ke pokok materi, dan ada pentingnya kita akan melakukan ice breaking, ya, ice breaking untuk menggugah semangat kita. Nah, sudah siap ya? Coba kita berdiri. Nah, berdiri. Silakan berdiri. Kita akan melakukan tepuk tunggal dan tepuk ganda dulu untuk sebagai pengawalan kita. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, ganda. Oke, terima kasih. Nah, kita berikutnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dan nanti plus 2 kali tepuk 5. Seperti yang mungkin pernah kalian lihat di YouTube bisa jadi ya. Saya beri contoh untuk tepuk 1 sampai 5 gitu ya. Jadi supaya ini nanti berirama ya untuk menyemangatkan kita. Tepuk 1 mungkin gitu, gitu ya. Tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri atas. Kemudian tepuk 4. Nah, kemudian tepuk 5 kanan kiri atas. 2 kali tepuk 5 kanan kiri. Gitu ya. Bisa kira-kira? Coba kita coba sekarang. Tepuk 1 2 3 4 5. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, Pak, silakan duduk. Mudah-mudahan dengan kita ice breaking tepuk semangat tadi gitu ya, sudah bisa menggugah semangat kita untuk mengikuti pelajaran hari ini lebih serius. Nah, anak sekalian, dalam pembelajaran terkadang kita butuh kefokusan. Maka ini ada relaksasi atau mungkin bahasa orang mungkin di apa ya, mungkin di yoga atau apa itu ada istilah meditasi mindfulness gitu ya. Jadi mind itu adalah pikiran. Bagaimana pikiran itu supaya kita itu bisa penuh, berarti kan membawa kita kepada kesadaran penuh. Nah, sehingga ketika kita mengikuti pembelajaran yang di kelas atau di sekolah, itu kita senantiasa fokus. Jadi eksistensi keberadaan kita tetap di ruang kelas, tidak kemana-mana. Ya, terkadang kita kan ketika mengikuti pembelajaran, itu pikiran kita kemana-mana. Nah, oke, selanjutnya akan saya bukakan videonya dulu untuk bentar. Nanti silahkan Anda tidak memegang benda apapun, kemudian nanti duduk dengan posisi tegak gitu ya. Nah, kita akan belajar meditasi. Bentar. Ini videonya agak berat di laptop saya. Bentar. Pakai aplikasi yang kedua coba. Jadi anak sekalian, agar kondisi kejiwaan kita, pikiran kita, badan kita itu bisa fokus gitu ya. Nah, kita akan belajar relaksasi dengan menggunakan audio gitu ya. Nah, ini belum masuk ya. Bentar, mungkin volumenya. Bisa terdengar? Oke, silahkan nanti posisi duduk kalian seperti ini ya. Nah, posisi duduk kalian seperti ini. Boleh tangan ke bawah, nah, misalnya seperti ini, memegang lutut. Pokoknya ikuti Pak Riyadi saja. Kemudian boleh tangan kalian, telapak tangan menghadap kalian. Kemudian duduk tegap seperti ini. Ya. Usahakan tidak bersandar seperti ini. Ya. Silahkan masuk. Ya. Ambil posisi duduk. Ya. Untuk Mas Haril dan yang lain yang baru datang, tolong segera menyesuaikan diri dan tolong untuk tidak membuat
gaduh gitu ya. Segera duduk Mas Aril dan tolong untuk jaga kondisi. Sudah, posisi seperti ini. Kemudian nanti ya, Pak Reza akan menginstruksikan mengambil napas, tarik dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan gitu ya. Nah, kira-kira nanti seperti itu. Sebentar, untuk saya tutup pintu dulu. Nah. Begitu musik mulai gitu ya. Pastikan Anda posisi duduk dengan tegak. Silahkan anak sekalian, ambil posisi duduk dengan tegak. Kemudian ambil napas dalam. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Pelan-pelan. Rasakan tubuh Anda semakin rileks. Kemudian ketika mengambil napas yang kedua, sambil pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Kemudian rasakan udara yang Anda hembuskan itu merelaksasi, mengendorkan otot-otot kalian, kemudian merilekskan pikiran kalian. Anda jangan sungkan, Anda menutup mata. Tarik napas dalam lagi. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Rasakan otot kalian, pikiran kalian semakin rileks dan semakin rileks. Rasakan sekarang Anda seperti berada di alam pegunungan yang udaranya sejuk. Anda jangan tolong untuk tidak tertawa atau tersenyum gitu ya. Atau kalaupun tersenyum, silahkan tersenyum dengan penuh kedamaian. Semakin Anda bernapas, Anda semakin rileks gitu ya. Rasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajah kalian, badan kalian, sehingga menjadikan tubuh kalian itu semakin rileks. Rasakan di kanan kiri Anda ada burung-burung yang berkicau gitu ya. Juga semakin menambah suasana Anda semakin nyaman, semakin rileks. Bahkan burung itu seperti Anda lihat nyata di depan kalian. Dan juga dedaunan yang terkena angin itu juga Anda bisa rasakan gitu ya. Kemudian air yang mengalir di sungai Anda bisa saksikan menambah kedamaian kalian. Ambil napas semakin pelan, napas dengan biasa. Rileks, rileks dan semakin rileks. Nikmati kebahagiaan Anda saat ini, nikmati kenyamanan Anda saat ini. Semakin jauh, Anda semakin rileks dan rileks. Rasakan ada burung yang mendekat kepada Anda, kemudian burung tersebut tetap berkicau, dan Anda ketika memegangnya, maka Anda bermain-main dengan burung tersebut, dan Anda juga bisa melihat kupu-kupu yang ada di sekitar Anda, yang hinggap di bunga. Rasakan kupu yang begitu indah, menjadikan Anda semakin bahagia, semakin damai, dan semakin nyaman. Tetap bernapas dengan natural, napas dengan perlahan. Nah, sekarang anak sekalian, ambil napas dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Ambil napas lagi, keluarkan pelan-pelan, dan ucapkan rasa bersyukur kepada Tuhan sambil membuka kedua mata kalian.
Terima kasih Tuhan, gitu ya, pada hari ini Engkau telah memberikan kesegaran, ya, kebahagiaan dan kesenangan. Sudah? Gimana kira-kira yang mungkin menikmati alunan musik dan mungkin suara kicauan burung bisa menambah lebih segar atau nyaman tidak tadi? Ada yang ngantuk? Ada yang mungkin semakin rileks? Gimana Mbak perasaannya setelah mendengarkan mungkin alunan musik? Semakin rileks. Gimana Mbak? Semakin rileks juga. Kalau Mas Robi gimana nih? Oh ngantuk? Aha. Ya tidak apa-apa. Terkadang ya dalam kengantukan kita, gitu kan, ketika kita relaksasi, kita semakin segar. Maka mengapa manusia itu ketika malam hari diminta tidur, gitu kan? Karena untuk mengistirahatkan, ya, sendi kita, organ tubuh kita, pikiran kita, sehingga kita akan bangun tidur itu akan terasa segar. Nah, begitu. Nah, anak sekalian, berikutnya saya akan tampilkan slide presentasi lagi. Pada hari ini nanti, anak sekalian, kita akan belajar sebuah tema ataupun materi tentang kearifan lokal. Nah, anak sekalian, tentu di daerah kalian itu juga ada budaya-budaya atau tradisi. Nah, kira-kira ya, masih adakah kearifan lokal di daerah Anda? Ya. Masihkah, Mas? Masih? Oke. Nah, jika masih, apa kearifan lokal yang masih terjaga kelestariannya di daerah Anda sampai saat ini? Coba saya akan bertanya kepada salah satu orang. Ya. Hari ini tanggal 19, Mbak Kesa ada? Mana? Coba tunjuk jari. Oke. Mbak Kesa, kira-kira di daerah Mbak Kesa itu kearifan lokal yang ada di tempatmu itu apa? Tradisi yang mungkin masih ada sampai saat ini? 7 bulanan. Itu kalau dalam bahasa Jawanya istilahnya apa, Pak? Mitoni. Oke, terima kasih. Coba saya akan tanya yang laki-laki ini ya. Siapa ini? Muhammad Putra. Mas Muhammad Putra, terima kasih. Kalau di daerah Mas Muhammad Putra, kira-kira mungkin kalau mitoni juga ada ya Mas ya? Selain mitoni kira-kira apa Mas? Apa? Kondangan. Nama lain kondangan itu apa? Apa? Ada yang tahu? Kondangan itu istilah lainnya apa? Kenduren, betul ya. Ada lagi kenduri. Nah, anak sekalian, dengan kalian memahami contoh-contoh kearifan lokal yang ada di daerah kalian, nah Pak Riyadi nanti berharap ya, bisa menghantarkan kalian untuk lebih mudah mempelajari dan memahami pembelajaran kita hari ini. Oke. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa gitu kan? Nah, yang pertama adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini nanti kalian memahami pengertian kearifan lokal. Nah, kemudian yang kedua, kalian mengetahui ciri, karakteristik kearifan lokal. Kemudian yang ketiga, memahami fungsi kearifan lokal. Kemudian juga mengetahui bentuk kearifan lokal, serta mengetahui potensi kearifan lokal. Ini adalah tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran hari ini. Anak sekalian, agar kalian nanti bisa mempelajari ya, materi kearifan lokal ini dengan baik, nah, Pak Riyadi mengharapkan kalian membentuk kelompok, gitu ya. Nah, kemarin Anda kan sudah terbentuk kelompoknya. Nah, sekarang silahkan Anda membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, misalnya ini di blok sini, blok situ, gitu ya. Nah, blok sana, blok sini. Yuk, silahkan. Setelah itu nanti Pak Riyadi akan membagikan LKPD diskusi kalian.
Hati-hati dengan ini. Atau Mbak Arsita geser ke nah. Oke, terima kasih. Ini satu kelompok. Terus ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Jadi ada 1, 2, 3. Ini sini. Enggak, ini. Berempat. Enggak apa-apa. Ini ikut yang mana ini? Ke sini. Sini Mas, ya Mas. Sini, ke sini. Ya, silakan. Oke ya, nanti untuk lebih mudah kan, biar Pak Riyadi yang menentukan saja. Ini kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, itu. Terus sana kelompok 6. Nah, silahkan anak sekalian, Pak Riyadi tadi barusan sudah membagikan LKPD di masing-masing kelompok. Silahkan kalian tulis sesuai kelompoknya. Ya. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, langsung di LKPD-nya. Terus anggotanya silahkan ditulis. Kalau nanti jatahnya kurang, karena di situ cuma saya sediakan 6, silakan bisa ditambah sendiri, ya. Kalau misalnya 7. Nah, anak sekalian, waktu diskusi kalian ya, kurang lebih antara ya 30-an menit gitu ya. Berarti nanti kurang lebih sampai jam 9-an. Kalau misalnya kurang juga tidak apa-apa, gitu ya. 2. Kelompok 2. Nah, kemudian anak sekalian, kalau sudah masing-masing kelompok itu kami harapkan, ya, pada diharapkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah, Anda mestinya butuh referensi, ya, butuh referensi ya, atau rujukan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, untuk memudahkan kalian, karena kalian itu punya kecenderungan belajar yang berbeda-beda, ada yang suka cukup dengan membaca, ada yang harus melihat video, atau mungkin mendengarkan pembicaraan dari orang lain misalnya, maka Pak Riyadi sudah menyediakan beberapa konten materi. Silahkan yang membawa gadget, yang membawa HP, silahkan dibuka grup WA, dan diperhatikan di situ, ya. Sudah Mas, sudah dibuka. Nah, di situ kan ada videonya ada 3 ya Mas ya. Videonya ada 3. Kemudian juga ada slide presentasi, ya, slide ya seperti yang ada di depan itu. Nah, nanti bisa Anda buka. Kemudian yang ketiga itu ada audio. Ya, audio itu adalah suara. Nah, kira-kira nanti kalian itu menghendaki materi yang mana untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada di LKPD. Kemudian yang keempat itu jikalau ya kalian cukup dengan membaca secara tekstual atau buku, silakan Anda siapkan buku paket kalian. Nah, seperti ini. Nah, buku paket atau mungkin juga buku suplemen. Nah, buku suplemen. Nah, ini ya, buku suplemen. Di dalamnya ada resume atau juga ada rangkuman. Dari masing-masing konten materi, entah itu berupa video, audio, semuanya insya Allah sudah bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD kalian. Nah,
Silakan Anda bisa memulai. Nanti kalau sekiranya kalian mengalami kesulitan, Anda bisa menanyakan kepada Pak Riyadi. Sambil Anda berdiskusi, Pak Riyadi akan memantau keaktifan kalian. Anak sekalian, yang perlu Anda pahami dalam belajar kelompok, karena tadi adalah ya, ada saling menghargai sebagaimana keyakinan kelas, tolong kalian sesama anggota kelompok dengan kesadaran penuh, kalian saling menghargai sesama anggota kelompok. Ya. Kemudian belajar kelompok ini juga dikandung maksud atau bertujuan untuk supaya kalian terbangun kesadaran sosial kalian. Nah, bahwa kalian hidup itu membutuhkan orang lain ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Yang kedua, yang ketiga, nah ini untuk mendidik kalian supaya punya keterampilan berrelasi atau berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Nah, anak sekalian, nanti di penghujung diskusi kalian Pak Riyadi harapkan bisa menghasilkan keputusan bersama, ya, keputusan kelompok. Ya. Nah, keputusan kelompok kalian yang berupa hasil diskusi, hendaklah kalian pertanggungjawabkan, ya, dengan cara dipresentasikan di hadapan teman-teman kalian. Ya. Ada yang belum memahami? Silakan ya, untuk mengisi, ya, menyelesaikan LKPD yang ada di masing-masing kelompok. Ada kesulitan di kelompok sini? Tidak ada. Nah, mungkin bisa saling dilihatkan temennya gitu ya. Nah, kira-kira saling bekerja sama, misalnya kamu mencari yang nomor berapa gitu ya. Ini mencari nomor berapa, kan nanti akan lebih cepat. Gimana? Setiap kelompok cuma dijatah satu toh, waktu P5. Ya, untuk gadgetnya. HP. Satu kelompok ya. Satu ya. Oke. Kalau di kelas lain kan ada yang 2 gitu kan. Satu kelompok. Kalau nanti kesulitan pakai video, kan, kurang nyaman, Anda bisa menggunakan yang mode slide. Nah, itu ya. Ya. Gimana? Oh ya, disesuaikan aja. Itu karena otomatisasi dari komputer. Oh ya, ya. Enggak, maksudnya diurutkan 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, ya, oke. Oke, ada ralat anak sekalian, karena secara komputerisasi itu penomorannya kan geseh gitu ya. Silakan diralat yang nomor 2, print out kalian. Itu kan ada di bawah. Intinya kalian urutkan saja ya. Atas nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Pokoknya diurutkan. Karena itu otomatisasi komputer. Kemudian yang juga perlu kalian ralat juga, nomor 6 yang atas ya, di lembar kedua yang atas itu nanti Anda ganti jenis gitu ya. Jadi
kalian diminta untuk menjelaskan dua bentuk itu bentuknya diganti jenis gitu ya. Jenis yang paling atas halaman kedua. Dua bentuk itu diganti dua jenis gitu ya. Iya, nah ini ya. Nah, makanya ketika misalnya di satu referensi tidak ada, mungkin di referensi yang lain, mungkin bisa di slide, Mas. Jadi nanti silakan bisa dilihat di slide ya. Di materi yang sudah saya share, ada referensi-referensi ya, yang dalam bentuk video ada, dalam bentuk slide presentasi juga ada gitu ya. Silahkan Anda gunakan rujukan. Ya. Kalau misalnya sulit mengakses slide, silahkan konfirmasi. Kalau menggunakan video ya nanti kalau mau menulis ya di post gitu ya. Kalau yang sini menggunakan video atau apa? Oh video, oke terima kasih. Kalau sini menggunakan apa? Slide? Ini referensinya yang dibuka di HP? Oh buku. Kalau yang menggunakan HP? Pakai video atau pakai slide? Oh video. Nah ini kelihatannya slide ya? Iya. Yeah. Sudah ketemu Mas? Oh sudah. Yes. Di Pak Riyadi tadi sudah ngirim ke Mas, ke WA Group. Coba dibuka WA Group. WA Group di kelas. Yang ini kan kalau lebih mudah kamu bisa milih yang ini nomor 2 ya. Nomor 2 tadi audio atau apa Mas? Masih ingat? Sebentar. Yang slide apa? Yang slide? Materi berupa, oh ya nomor 2 benar. Login berarti ya. Nah, di video sebenarnya juga ada ya untuk menyelesaikan LKPD ini di video juga ada. Kelompok sini menggunakan referensi video.
Ini Pak Riyadi menyarankan langsung ditulis di sini saja, enggak apa-apa. Ini dibuat seperti ini memang tujuannya supaya langsung diselesaikan di sini. Muat. Terus yang nomor 2 tadi, nomor udah direvisi belum? Nah, udah ya, udah. Nah, misalnya kayak nomor 1 nanti kan bisa misalnya sampai di sini. Nah, kan muat gitu ya. Tidak sampai di bawah gitu kan. Nah, nanti kan presentasinya kan pakai ini, penjepit ini. Oke, terus lanjut. Sambil dipantau waktu jamnya nggih, supaya nanti tidak kehabisan waktu. Karena diskusi kalian paling tidak sampai sekitar jam 9-an kemungkinan. Jadi masih sekitar ada 15, 16, 17 menit. Anggota yang lain ya, kalau misalnya ada salah satu anggota yang menulis, anggota yang lain mencari referensi, mencari rujukan, mencari penyelesaiannya kan. Innalillahi. Gimana? Anu aja Mas yang lain. Kalau yang ini yang paling atas ini, nah itu. Iya, Pak. Ini berani kok Pak jawabannya Pak. Iya. Yang teman-teman yang lain pada bisa loh mengakses. Nah ini kalau sudah bisa kamu mungkin digeser nanti terus di post gitu. Ini udah jalan belum ya videonya? Nah misalnya kamu geser yang nomor berapa gitu kan. Itu semuanya ada yang jelas. Nah, sejarah itu juga ada. Nah itu sudah masuk ke pengertian. Pengertian sudah belum di sini? Sudah. Urut gimana? Jadi di dalam video itu juga sudah urut. Sehingga nanti, nah itu histori itu sejarah. Nah sejarah itu yang ini kan, untuk bisa kamu gunakan menyelesaikan studi kasus yang nomor 2. Itu nanti diedit Mas untuk nomor urutnya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus surat dibuka. Terus ini bentuk ini diralat menjadi jenis, diganti dengan jenis. Ada kesulitan?
Nanti kalau bagi yang sudah selesai silahkan dibaca ulang, dan kalau mungkin salah redaksi tulis, gitu kan. Kemudian bahasanya sudah pas atau belum. Terus Pak Riyadi harap, gitu kan, karena tujuan pembelajaran ini nanti itu masing-masing kalian itu diharapkan bisa memahami, gitu kan. Hendaklah masing-masing anggota punya tanggung jawab untuk membacanya, gitu kan. Bisa Anda menggunakan referensi di buku paket atau di buku suplemen yang lain. Anggota yang lain bisa membantu, kan ini banyak referensi, rujukan. Gimana? Pengaturan cahaya ini kurang. Untuk yang menyelesaikan yang ini? Bukan. Berarti browsing, Pak? Enggak, semuanya sudah ada sebenarnya. Termasuk mungkin di buku suplemen yang lain, di referensi yang situ sudah ada. Halaman coba dicari. Kamu akan bisa menemukan. Kearifan lokal itu di halaman berapa itu? Yang referensi dari buku. Nah, itu. Nah, itu ya, itu halaman berapa itu ada toh? Enggak, di situ. Ada toh? Itu yang sebelah sana kita kelihatannya. Nah, itu kan ada ya. Nah, silakan di ini dari link tadi yang Pak Riyadi kasih kan? Harusnya ada, harusnya. Nah, atau bisa menggunakan ini sumber rujukan yang lain. Gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya. Ingat durasi sudah jam 9 kurang 10. Ini yang di video tadi juga ada ya, di video awal-awal setelah pengertian itu. Nah, iya. Misalnya sampai di sini Mas ya. Ya, misalnya sampai nanti Global. nah ya, sampai di situ. Muat itu. Jadi yang ya, di rujukan yang lain ada. Nah, coba ini di itu berapa itu? Itu sumber itu ini kamu akan menyelesaikan masalah yang nomor berapa? Oh, bukan yang terlanjut bukan. Yang pegang satu aja. Oh. Kalau seperti itu toh, enggak di situ terus toh. Itu videonya digeser saja. Nah,
Itu sudah sampai apa itu? Oh, sing jenis atau bentuknya itu. Kesana lagi coba. Bukan kesana. Lagi. Terus. Nah, itu kan nanti ada 1, 2, 3, 4 ya kan. Di sumber yang lain ada kan. Ini diganti jenis ya. Nah, jenis nanti kalau di rujukan yang ini juga sudah ada. Nah ini diganti jenis bentuk itu. Ya jenis gitu kan. Ini kalau Anda menggunakan referensi yang ini kan ini kan. Nah, silakan di yang kelompok sini halaman kedua belum itu. Tadi ingin cepat ya, satu orang melihat masalahnya apa, kemudian mencari solusinya. Itu bentuk diganti ralat menjadi jenis gitu kan. Ya itu, nah di situ Anda bisa mencarinya. Ya itu bisa digunakan untuk rujukan referensi. Diambil intinya ya, jadi yang penting kalian bisa, kelompok ini bisa memahami. Jadi poin intinya yang tercetak tebal itu dulu paling tidak. Nah.
lebih baik jadi anggota yang lain itu kira-kira kalau menyediakan alternatif jawabannya, penyelesaiannya kan sudah sampai pada nomor 6 ya. 1, 2, 3, 4. Oh, nomor 5 ya. Terus nomor 6 ya, itu anggota yang lain mencari solusinya sehingga nanti akan lebih cepat. Nah, coba dicari di sini. Nggih, kelompok sana, nggih. Gimana? Bentuk kearifan lokal niku, Pak. Terus kan niki napa niki, Pak? Menggunakan referensi yang lain ini ada ya. Nah, ini kan ya toh. Niki jenis, Pak. Nah, iya, ini kan tadi kan sudah diralat, ya toh. Nah, kan ada 2, ya. Nah, ini. Nah, ya, silahkan diambil intinya. Terus yang berikutnya kan ini kan masalah manfaat, itu silahkan yang lain itu silahkan ditulis dulu karena waktunya mendekati. Nah, ini silahkan digeser. Nah, ini kan ini sudah ya tadi. Ayo ke ditulis. Masih ngerti ini. Hah? Masih dicari intinya. Yang penting judulnya kan ditulis dulu. Halaman berapa itu? Halaman 31. Yang cetakan tebal. Nah, yang ini kan ditulis dulu. Yang ditulis dulu. Terus ya ini ya dicari di sini. Nah, nah kan paling tidak sampai titik itu, terus nanti contohnya bisa dikasih 1 atau 2. Ada kesulitan? Yang mana? Paling bawah. Itu di video yang nomor 3 itu ada. Iya. Nah, itu tadi kan di pertanyaan Pak Redi yang awal, pertanyaan pemantik di daerah Anda, itu tadi loh ya, kearifan lokal yang masih ada apa, yang masih lestari sampai sekarang. Masih ingat toh tadi salah satunya mitoni tadi loh ya. Pitonan. Coba kakinya. Woi, iya terus lagi. Ya bisa ya, dengan menggunakan itu bisa ya. Sampun. Dicek ulang kira-kira sambil dibaca-baca kira-kira ada yang salah.
tulis atau gimana. Nah ini harusnya nanti kalau misalnya menyampaikan itu misalnya ya melalui ya. Jadi bahasanya melalui pendidikan dan kesadaran. Kemudian juga adanya partisipasi masyarakat. Makanya begitu. Tidak ditambahin tidak apa-apa. Yang penting kan cara penyampaiannya itu. Dalam kurung kira-kira kebanyakan kan menambah ini di awal aja enggak apa-apa. Adanya peran generasi muda. Itu di video yang satu, yang nomor 3 tadi Mas itu. Di referensi yang ya yang itu, yang ini loh, yang 3 ini. Geser-geser. Lu pas ada penjelasannya itu tadi loh. Nah itu di post. Nah, yang satu membacakan dikte, yang satu nulis supaya cepat. Sadranan. 5 menit lagi ya. Ini belum ini. Di video ini Mas. Video mana? Hah? Coba ini saya kasih tahu. Video yang nomor di WA-nya mana nih? WA yang nomor mana? Jangan klik dulu. Ikuti saya dulu. Ya, yang ini loh. Nah. Nah, dicepatkan sedikit, digeser. Terus nanti ada penjelasannya nanti. Nah itu, entah pas ada penjelasannya tadi di post. Ya, terus nah itu digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ya, yang satu membacakan, yang satu menulis. Terus yang ini nanti berada di enggak di satunya. Di video yang masuk ke Iya. Jangan ngeklik dulu ya, jangan klik dulu. Nah, ini, yang video nomor 3. Iya. Terus nanti kalau sudah sampai di penjelasan itu di post. Empat menit lagi. Yang selesai baru, ini kelompok tadi, kelompok berapa? 4. Oke, nanti maju dulu enggak apa-apa. Kelompok 4. Yang kelompok 5 mana? Ini kelompok
3, 5. Nah, nanti kalau kelompok 4 ya, presentasi di sini yang tugas nanggapi ya. Jadi nanti bisa langsung misalnya ambil yang mana, misalnya langsung ini dan disampaikan. Terus di sana nanti biar nanggapi dan silakan nanti ditentukan nomor berapa kan yang akan ditanyakan kan. Ya. Mungkin ajunya tinggi Pak. Kalau yang ini itu ada di video nomor ini masih dipakai nggak ini? Masih. Betul Pak. Coba ini punya siapa dibuka. Terus masuk ke WA tadi coba. Ke WA. Masuk ke WA. Terus nanti ya link yang nomor ini. Nah, Nomor 2 Pak. yang ini loh. Nah, yang ini. Nah, masalahnya terlalu kecil loh itu punya kamu. Sing dhuwur sik, sing manfaat sik. Ya. Sing tak coret terus mbok tulis. Nah, misalnya kan ini kan ada ini ya. Nah, di post. Terus nanti bisa ditulis. Ini waktu habis, yang bagi yang belum selesai ya, nanti sambil menyaksikan di kelompok yang sudah selesai, biar presentasi terlebih dahulu, karena saya lihat kelompok 4 sudah selesai, ya, nanti presentasi, kemudian nanti Pak Riyadi minta kelompok 5 untuk menanggapi ya. Bagi kelompok yang belum selesai, ya, mungkin tinggal sedikit, ya, silahkan diselesaikan. Karena waktu diskusi sudah habis. Oke, anak-anak sekalian, mohon perhatian. Tiba gilirannya kita akan presentasi dari masing-masing kelompok gitu ya. Sehingga nanti apabila waktu tidak cukup gitu ya, nanti 1 atau 2 kelompok yang akan presentasi. Untuk yang pertama kami minta kelompok 4 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan semua anggota bisa ke depan. Yang membaca siapa? Nah ini silakan silakan dicepetkan di kerudung. Ya, dipakaikan, Mbak. Ndang, aku sambil bilang. Kowe kene, Sal? Assalamualaikum, Dek. Bareng. Iya, siji ora tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. kelompok tadi. Ndang, 1. Ora sah. 1. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal atau local wisdom, nilai-nilai kehidupan yang diadopsi suatu masyarakat di tempat tertentu, mengenai lingkungan sekitar, domisili tempat mereka menetap. 2. Menjelaskan sejarah kearifan lokal. Kearifan lokal muncul sebagai suatu pandangan hidup orang terhadap arus besar. Yang dimaksud adalah pandangan-pandangan yang lahir karena penciptaan global. Faktor terciptanya pandangan hidup global adalah informasi,
membangun opini dan membentuk pandangan masyarakat. Diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. 3. Sebutkan minimal 5 ciri kearifan lokal dengan benar. 1. Bertahan dari gempuran budaya asing. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasikan budaya yang berasal dari luar. 3. Mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. 4. Mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. 5. Memberi arah pada perkembangan budaya di masyarakat. 4. Sebutkan minimal 4 fungsi kearifan lokal. A. Mengembangkan kebudayaan ilmu pengetahuan. B. Konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. C. Menjadi petua kepercayaan dan pentangan. D. Menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Iya. 7. Sebutkan dan jelaskan 2 bentuk kearifan lokal dengan benar. A. Kearifan lokal berwujud nyata, tangible, yang bisa kita lihat dan sentuh wujudnya. B. Kearifan lokal tidak berwujud, intangible, tidak bisa kita lihat wujudnya secara nyata, namun bisa didengar karena disampaikan secara verbal. 7. Apa manfaat kearifan lokal? Kearifan lokal melahirkan generasi kompeten dan bermartabat, merefleksikan nilai-nilai budaya, berperan dalam membentuk karakter bangsa, ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa. Bagaimana cara mempertahankan kearifan lokal? A. Adanya pendidikan kesadaran, ikut partisipasi masyarakat, serta pelestarian bahasa, dan adanya peran generasi muda. Sebutkan 3 contoh kearifan lokal di Jawa dan berikan penjelasan singkat. A. Sekaten, perayaan yang dilakukan setiap bulan Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. B. Sadranan, ritual untuk mengirimkan doa pada arwah dan ahli waris yang sudah meninggal. C. Kirab satu suro, sebuah upacara untuk perayaan tahun baru. Suro berupa keliling kota sejauh 3 km. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tangi beleng. Mungkin menanggapi atau bertanya kelompok rumah. Silakan sampaikan mungkin 1 atau pertanyaan. Berdiri dan dengan suara yang keras. Gentle dikit nggak apa? Iya. Silakan ditanggapi. Kearifan lokal memiliki 2 jenis, yaitu kearifan lokal berwujud nyata yang bisa kita lihat dan sentuh wujudnya. B. Kearifan lokal tidak berwujud, tidak bisa kita lihat wujudnya secara nyata, namun bisa didengar karena disampaikan secara verbal. Bagaimana kelompok terima?
Terima kasih untuk kelompok 4 bisa kembali ke tempat dan bisa kita kasih. Saya minta untuk kelompok 1 yang mewakili putra ini. Ayo bersama-sama yuk. Kebersamaan yuk. Yuk durasi. Patung gini. Ayo sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Langsung mawon. 1. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai kehidupan yang diadopsi suatu masyarakat di tempat tertentu mengenai lingkungan sekitar, domisili tempat mereka menetap. 2. Jelaskan sejarah kearifan lokal. Istilah kearifan lokal muncul sebagai suatu pandangan hidup ketika orang memiliki pandangan terhadap arus besar. Arus besar yang dimaksud adalah pandangan-pandangan yang lahir dikarenakan oleh pencipta global. 3. Sebutkan minimal 5 ciri kearifan lokal dengan benar. A. Mampu bertahan terhadap budaya luar. B. Memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur budaya luar. Memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya. D. Memiliki kemampuan mengendalikan. E. Mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. 4. Sebutkan minimal 4 fungsi kearifan lokal dengan benar. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. B. Berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. C. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. D. Berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra dan pantangan. 8. Sebutkan dan jelaskan 2 jenis kearifan lokal dengan benar. A. Kearifan lokal berwujud nyata adalah kearifan lokal yang bisa dilihat dan sentuh wujudnya. B. Kearifan lokal tidak berwujud atau intangible, ini tidak bisa dilihat wujudnya, suaranya nyata. 7. Apa manfaat kearifan lokal? Biasanya kearifan lokal mempunyai manfaat seperti kebaikan, seperti ajakan untuk menambah pengetahuan, dorongan untuk kerja keras, nasihat dalam mengumpulkan kekayaan, unggah-ungguh berbahasa, cara menghormati orang lain, hingga ajaran
menjaga alam sekitar. Bagaimana cara mempertahankan kearifan lokal? Sebutkan 4 cara dengan benar. A. Pendidikan dan kesadaran. B. Partisipasi masyarakat. C. Partisipasi pelestarian bahasa. D. Peran generasi muda. Sebutkan 3 contoh kearifan lokal di Jawa dan berilah penjelasan singkat. A. Sadranan. Sebuah ritual untuk mengirimkan doa kepada arwah leluhur dan ahli waris yang sudah meninggal dunia. B. Kirab Satu Suro. Sebuah upacara untuk merayakan tahun baru Satu Suro berupa keliling kota sejauh 3 km. C. Grebek Sudiro. Sebuah perayaan yang diadakan untuk memperingati tahun baru Imlek dengan perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih plus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan menanggapi. Kelompok 2 mungkin ada pertanyaan. Akan diajukan dengan suara yang keras. Bagaimana cara mempertahankan meningkatkan pendidikan dan kesadaran, partisipasi masyarakat, pelestarian bahasa serta peran generasi muda. Bagaimana? Bisa diterima. Terima kasih untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat dan kita kasih plus sekali lagi. Oke anak sekalian, mengingat waktu yang sudah hampir habis gitu ya. Anak sekalian, barusan kalian sudah melakukan diskusi dengan tema kearifan lokal. Kira-kira kalian ada kesulitan tidak tadi? Tidak ada. Ya, terima kasih. Rujukan-rujukan, referensi dari materi-materi mungkin dari video tag, kira-kira bisa mewakili untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi? Bisa? Oke, terima kasih gitu ya. Nah, anak sekalian, kira-kira pembelajaran kalian dari awal sampai akhir ini tadi bisa mengikuti dengan riang, senang, atau dengan susah kira-kira tadi? Dengan senang. Oke. Nah, anak sekalian, coba Pak Riyadi ingin mendengar salah satu gitu ya. Halo, ya, bisa nanti menyampaikan dari hasil diskusinya. Bahwa kita tadi diskusi tentang kearifan lokal. Nah, coba kelompok 3, kearifan lokal tadi apa? Menurut pendapat kelompok 3, bisa disimpulkan atau bisa dibacakan mungkin dari hasil diskusinya? Kearifan lokal atau lokal wisdom merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Oke, terima kasih gitu ya. Saya ingin minta pendapat dari kelompok 2. Nah, bisa menyampaikan tentang fungsi. Langsung saja. Sebutkan minimal 4 fungsi kearifan lokal dengan benar. Konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada, menjadi petuah kepercayaan dan pandangan, menjadi ciri utama sebuah masyarakat, mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Nah, anak sekalian, kalian harus menyadari bahwa kearifan lokal itu patut dan penting untuk dilestarikan. Contohnya, coba diperhatikan dulu, ya, diperhatikan. Contoh adalah kalau di daerah kita bahasanya menggunakan bahasa apa?
Jawa. Bahasa Jawa itu ada tingkatan, betul? Ya, ada tingkatan. Jadi itu fungsinya adalah supaya kita berbicara dengan siapa, dengan menggunakan tingkatan yang mana, itu fungsi tujuannya adalah supaya kita saling menghormati. Nah, demikian anak sekalian pembelajaran hari ini. Ya, kalian luar biasa sudah bisa memahami dari tujuan-tujuan yang kita tetapkan di depan, gitu ya. Nah, mengingat pembelajaran hari ini adalah ada di penghujung pertengahan semester, maka pertemuan pekan depan anak sekalian kalian sudah memasuki masa penilaian tengah semester. Untuk itu anak sekalian silahkan dipersiapkan belajarnya dengan sungguh-sungguh. Oke. Ada yang ingin ditanyakan yang lain atau sudah cukup? Bisa dipahami? Ya, cukup. Terima kasih. Kami minta untuk mengakhiri pembelajaran hari ini gitu ya, kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dari Pak Riyadi. Apabila ada kekurangan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita bisa ketemu di pembelajaran pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.